Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama kami hormati genap seluruh jamaah Masjid Al-Quwa yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Masjid Al-Quwa telah kedatangan seorang alumni dari Pondok Pesantren Negeri Solihin Pandeglang, Banten, Jawa Barat, yaitu Ustaz Fahruddin Umar LC-MA Ta'ala. Ditinggiin ya. Di kesempatan siang ini insya Allah sebagaimana informasi yang sudah kita simak bersama, insya Allah akan diadakan kajian tematik yang nanti akan langsung oleh beliau. Dengan itu kita memohon dan berdoa kepada Allah Taala semoga kesempatan siang hari yang penuh berkah ini melengkapkan karunia dari pendidikan ilmu bermanfaat kita serta menyimak ilmu yang akan disampaikan beliau. Untuk singkat waktu, kami persilakan secara langsung kepada Ustaz Fahruddin Umar LC-MA Ta'ala untuk menyampaikan kajian tematik tersebut. Kalau kita mau bersyukur. Ya, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, para bapak-bapak dan ikhwah sekalian yang insyaallah juga para santri. Ini santri Imam Syafi'i bukan? Masya Allah. Di mana ada peresmian masjid beliau ada nih. Yang insya Allah dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Ini siang hari sudah makan nasi padang. Enaknya apa? Ngaji. Ya, makanya ini bukan ngaji, ya, mudzakarah sedikit saja dan bebas tidur, bebas ngopi, ya, bebas nyender juga ya.
Alhamdulillah, tentunya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini atau siang hari ini Allah mengizinkan kita untuk duduk-duduk sejenak, Allahu Akbar, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kesukacitaan kita, kegembiraan kita, ya, subhanallah. Walaupun judulnya judul umum, tapi secara khusus memang anak kesini ada sebab, ya. Betul apa tidak? Apa sebabnya? Anak kesini ada sebab. Sebabnya apa? Allahu Akbar. Ikut bergembira seperti gembiranya antum. Ya, ada nggak di sini yang nyicil rumah lalu beres? Ada nggak? Atau masih nyicil? Atau bangun rumah, Allahu Akbar, selesai. Ya, gimana perasaannya? Atau minimal kebeli rumah gitu. Gimana perasaannya? Allahu Akbar. Ya, mungkin atau nge-share di grup, alhamdulillah bulan ini cicilan beres. KPR yang sunnah, ya, tanpa riba, ya. Alhamdulillah kebeli rumah, alhamdulillah rumah sudah terbangun. Ya. Begitu gembiranya kita, Allahu Akbar. Maka tentu saja lebih dahsyat, ya, lagi gembira kita ketika subhanallah kita sekarang berkumpul di rumah siapa ini? Allahu Akbar. Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang baru saja berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu, Masya Allah. Chatnya masih bagus nih, ya. Baru saja selesai. Itu pun gratis apa bayar? Masya Allah. Gak bayar. Allahu Akbar. Ya. Karena memang luar biasa. Ada orang-orang baik, ya, yang menghadiahkan kepada kita rumah yang, kalau tadi rumah antum di komplek, di kampung, apakah menjamin surga? Tidak. Subhanallah. Rumah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad disahihkan oleh Syekh Al-Albani, al-baitu al-masjidu baitu kulli taqi. Allahu Akbar. Masjid itu rumah semua yang bertakwa. Alhamdulillah. Ya. Takaffalallahu liman kana masjidu baituhu. Allah menjamin siapa yang rumahnya adalah masjidnya. Maksudnya Masya Allah, dia senantiasa senang, gembira, ya, bahkan bolak-balik, bahkan sering dia bersahaja di rumah Allah. Allah menjamin bagi mereka apa? Birrauhati warrahmati. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan dan rahmat Allah, wal uburi ala sirat, dan bisa melewati sirat ila ridwanullahi ilal jannah, menuju ridha Allah dan surga. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Berarti ini rumah yang menjamin kita apa? Surga. Ya, maka alhamdulillah, pertama kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, gratis lagi kan? Iya, alhamdulillah, ya. Tinggal pakai. Luar biasa. Ya, maka kegembiraan yang luar biasa dahsyat, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Dan tentunya subhanallah, yaskurullah man la yaskurun nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak punya rasa terima kasih dengan sesama. Ya. Maka subhanallah, di sini ada keluarga besar, ya, Abdurrahman Muhammad Al-Kandari wa zawjatihi, ya, rahimahullah, dari negara Kuwait. Dari negara Kuwait
Subhanallah. Pernah kenal beliau enggak? Pernah ketemu enggak? Allah. Nah, ya. Karena ada mahabbah, ada cinta. Karena kalau sudah sesama Islam tidak mengenal negara, walaupun di jauh nan jauh di sana, itulah saudaraku karena Allah. Alhamdulillah sampailah kebaikan mereka ke sini, subhanallah tanpa kita kenal dan seterusnya. Oleh karena itu kita doakan insyaallah semoga doa kita sampai ya, karena ini adalah hadiah untuk keluarganya, uminya kalau tidak salah ya, untuk membangunkan masjid wakaf yang insyaallah pahalanya akan mengalir untuk semuanya, khususnya yang diniatkan ya untuknya masjid ini. Semoga Allah SWT terima amal salehnya dan Allah ampuni dosanya dan Allah angkat derajatnya. Ya, yang pasti insya Allah ya mereka adalah orang-orang yang mukhlis, insya Allah dari harta yang halal dan tidak ada embel-embel. Ya setelah ini antum harus begini begitu, tidak ada. Sudah. Ya. Ya jazakallah. Harus ada peraturan ini peraturan itu, tidak ada. Yang mereka inginkan subhanallah masjidnya dibangun dengan sempurna, lalu nanti ada kewajiban kita yaitu bagaimana masjid yang dibangun ini makmur, betul-betul dimakmurkan oleh kita. Maka subhanallah insyaallah beliau secara khusus dan juga orang-orang yang bersaham dalam pembangunan ini, Masya Allah Pak Saprudin yang menunjukkan, teman-teman yang ya minta usulan supaya di sini, kemudian yang mewakafkan tanah, yang ikut berfikir, bahkan yang ikut senang, insya Allah semuanya berserikat dalam pahala dan janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Alhamdulillah. Rumah di surga bukan kayak gini ya kawan ya. Ada nggak rumah yang megah di surga seperti rumah megah di dunia? Apakah sama dengan di surga? Tidak. Ya, di mana rumah di surga apa itu? Bataknya dari emas, dari perak, kata Nabi, Masya Allah. Dan bebatuannya adalah lu'lu' wal marjan. Nabi SAW mengatakan, Ustaz, anak cuma ngasih pikiran saja Ustaz. Anak cuma mengusulkan saja. Anak cuma ya menjadi wasilah sampainya saja. Apakah dapat pahala yang sama Ustaz? Nah, dalam riwayat Anas bin Malik, ya dalam riwayat yang sahih kata Nabi, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah walaupun sahamnya sebesar ngerem burung. Jadi kalau satu keramik berapa ngerem burung gitu? Subhanallah. Apalagi ya, atau tadi antum punya saham ikut memikirkan, ya, ikut narik benang gitu kan, ya, ikut memudahkan. Apalagi sampai Masya Allah ada tenaga antum di situ, bahkan senang saja rumah Allah dibangun, itu bagian daripada saham dalam, ya coba antum, luar biasa. Kita pernah bangun masjid di satu daerah, subhanallah, sudah naik tinggal kasih atap di demo masyarakat. Ya, sampai hari ini masjidnya mangkrak. Alhamdulillah di sini selesai ya. Nah, karena semuanya senang, semuanya bahagia, Masya Allah. Mau dibangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah, Allahu Akbar. Ya, rahmat Allah sangat luas. Kita pun termasuk orang-orang yang mudah-mudahan termasuk yang dijanjikan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Taala, Allahu Akbar. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, urusan masjid ini urusan gagah. Bahkan, ya, menyifati si fulan mukmin antara dua kafir, jelas, ya anti masjid. Ya, ada yang kedua munafik. Ya, munafik ke masjid tidak? Ke masjid. Cuma memang
ada udang di balik rempeyek. Ya. Yang penting bagaimana mereka diakui tinggal di kota Madinah. Mereka bangun masjid tidak? Bangun. Yang Allah katakan dalam surat apa itu? Walladzina takhadu masjidan, surat Taubah ya. Naam. Mereka yang membangun masjid dirar. Masjid untuk mengintai, mengkamuflase, kata Nabi, la taqum fihi abada. Jangan kau pernah sholat di situ. Bangun masjid. Tapi bangun masjid isinya apa? Untuk permusuhan, perpecahan. Ya, bahkan naudzubillah di situ isinya kesyirikan, kebid'ahan, masjid dirar. Ya. Maka mereka ke masjid pun kamuflase saja. Tidak ada kecintaan sebetulnya di dalam hati mereka terhadap rumah Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kafir, munafik. Yang ketiga, mukmin, tapi naqisul iman. Mukmin apa? Naqisul iman. Imannya ngedrop. Ya. Atau yang disebut dengan fasik. Orang yang fasik. Subhanallah. Ya, dipanggil hayya 'alas shalah, padahal setelahnya hayya 'alal falah. Ayo mari mencari kebahagiaan. Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Teruskan, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, salawatihim yuhafizun. Sungguh pasti bahagia orang beriman yang salatnya khusyuk di awal surat Al-Mu'minun. Lalu terus kata Allah di antara sifatnya juga waladina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat, maka sama dengan ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus. Allahu akbar. Tapi ya itu adan-adan ngojek jalan. Ada enggak? Hai, banyak ya. Adan-adan rapat jalan, ya. Adzan-adzan la ilaha illallah. Subhan, tidak kenal masjid. Tidak mengenal masjid. Jauh dari masjid. Alhamdulillah masih ketemu Jumat masih mending tuh. Terkadang cuma ketemu Idul Fitri. Pas mudik lagi. Enggak enak sama mertua gitu. Subhanallah, ma'asyiral ikhwanakumullah. Ya, ini tingkatannya. Fasik, kafir, munafik, fasik. Antum yang mana? Ya, antum yang mana? Ada lagi masih. Ya. Kelompok yang lebay. Yang tadi alay. Paham ya? Yang tadi alay itu. Enggak kenal masjid, ya Allah. Salat masih gonjreng gitu. Salat apa? Adzan dikumandangkan sudah tidak kenal. Apa tidak kenal masjid? Ada, tapi jangan juga. Ada tingkatan lebih tinggi apa? Ada tingkatan yang lain. Lebay. Masya Allah. Kayaknya antum pernah ikut kelompok lebay itu kayaknya. Pokoknya hidupnya dari masjid ke masjid. Bawa katel dulu. Sekarang bawa kompor gas. Berapa hari? Oh, latihan 3 hari. Bentar lagi berapa? 7 hari. Bentar lagi apa? 40 hari. Masya Allah. Ya. Akhirnya keliling IPB sana, ya, India, Pangkalitan, Bangladesh. Naam, mohon maaf, ya kalau itu lebay, ya, karena subhanallah tidak demikian dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan tentunya itu salah. Itulah, itu bukan kisah kita, ya. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya kita jangan sampai termasuk orang kafir, orang-orang munafik, atau orang yang tadi alay atau lebay. Maka kita subhanallah hendaknya menjadi mukmin yang sempurna imannya sesuai dengan standar Allah dan Rasulnya. Ya, standar Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Setelah kita bersyukur kepada Allah, secara umum kita masih bersyukur, ikhwan. Masih tinggal di Indonesia, alhamdulillah. Allah, wallahi wa. Semoga Allah terus jaga negeri ini. Wallahi, doakan negeri ini.
Doakan presidennya. Sebut namanya dalam sujud antum. Siapa namanya sekarang? Udah ganti belum? Oh, belum. Masih ngepen antum belum? Allah. Kita doakan. Siapapun yang jadi qadar Allah sudah. Doakan. Itu ciri ahlus sunnah. Awas, hati-hati loh. Jangan terbawa dengan sekarang. Ya kan? Pengennya nyaci makanya deh. Pengennya laknat gitu kan. Tidak, bukan begitu. Kata Al-Barbahari di awal kitabnya Syarhus Sunnah, di dalam kitabnya, idza ra'aita rajulan yad'u lidhi sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Kalau kau lihat seseorang, dapatkan seorang, Masya Allah, mendoakan senantiasa kebaikan untuk sultannya, pemerintahnya, maka ketahuilah bahwasanya dia sahibus sunnah. Ahlus sunnah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lidhi sultan, sebaliknya, ala dhi sultan. Kalau kau melihat seseorang mendoakan terus keburukan, mencaci, memaki, melaknat sultannya, muslim yang masih salat, masih membolehkan kita salat, masih membolehkan adzan dikumandangkan bersautan, Allahu Akbar, tapi antum laknat, antum caci maki, maka fa'lam annahu sahibul hawa. Ketahui bahwasanya dia pengikut hawa nafsu. Ya, maka tentunya kita Ahlus Sunnah di tengah-tengah, tidak juga ngebeok sehingga apapun walaupun harus melampaui batasan Allah kita ikutilah. Tidak juga kita mencaci dan memaki. Maka ikhwah, bersyukur kita ini tinggal di Indonesia, Pak. Masya Allah. Saya masih mantap mengatakan negeri Indonesia ini secara umum masih negeri Islam. Wallahi. Ya, karena ciri negeri Islam yang paling nampak, pergi saja ke Andalus, ke Spanyol, pergi sana tuh. Ya, negeri yang dahulu berkuasa 800 tahun. Islam, Allahu Akbar. Di Cordoba ada 600 masjid, sampai hari ini masih tegak. Di Cordoba, ya, di Granada, dan yang lainnya. Subhanallah, sekarang sudah antara gereja atau bar. Bahkan masjid terbesarnya, Masjid Cordoba terbesar, belum ada cerita Masjid Nabawi di zaman itu. Ya, maksudnya Masjid Nabawi yang besar. Subhanallah. Sekarang sudah ayat kursi masjid tertulis, di atasnya sudah salib dan seterusnya. Allah, dan tidak ada adzan. Dan tidak boleh mengumandangkan adzan. 800 tahun Islam jaya di sana. Bersyukur, alhamdulillah. Ya, lebih bersyukur lagi, Masya Allah. Masjid-masjid yang tegak di atas sunnah, ya, juga merebah di mana-mana. Antum apa ya? Lebih syukur daripada negara tetangga kita. Dakwah sunnah nggak mungkin bisa di masjid. Ya, dakwah sunnah nggak mungkin bisa sebebas ini di masjid. Pakai speaker, pakai YouTube, kemana-mana. Subhanallah. Negeri ini luar biasa, ikhwan. Ya, tinggal bagaimana Allah Akbar kita mengambil kesempatan. Jangan sampai kita mengambil kesempatan kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk menjadikan kita ahlul masjid, ahlu baitillahi azza wa jal, yang demi Allah dijamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jadi di antara ikon kehidupan kita dan syarat kebahagiaan kita, tatkala kita connecting kuat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepanjang sejarah, dimulai dari sejarah manusia tersuci di alam semesta ini. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan ketika hijrah? Apa pertama kali beliau? Bangun masjid. Mampir sebentar di Bani Amr bin Auf, yang antum kenal dengan Kuba. Kampung namanya apa? Kuba, di Bani Amr bin Auf. Sekitar 3 kilo dari dalam kota Madinah, Yasrib. Awal kali Nabi singgah, subhanallah, Nabi membangun masjid. Karena itu syiar Islam. Karena itu bait orang yang bertakwa. Karena itu adalah rumah yang menjamin kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat.
masjid al-ikhwah. Kemudian setelah itu Nabi merapat setelah 5 hari di Bani Amr bin Auf. Nabi SAW merapat ke dalam kota Yathrib. Ya. Bani Najjar, namanya Bani Najjar, Madinah itu Bani Najjar. Ya. Apa yang pertama kali lagi Nabi lakukan? Bangun masjid. Nabi SAW masuk ya ke dalam kota Madinah menggunakan apa? Onta. Namanya apa nama ontanya? Qaswa. Ya, lalu setelah masuk ke dalam kota Madinah para sahabat pada ingin mengambil apa? Tali pelana ontanya Nabi. Kata Nabi, da'hu fa innahu ma'mura. Biarkan saja dia berjalan sendiri karena dia adalah diperintahkan sama Allah. Di mana dia duduk, ya sudah situ. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah SAW onta beliau duduk di satu tanah milik siapa? Milik 2 anak yatim. Sahal dan Suhail. Ya. Milik Sahal dan Suhail. Anak ingin tanya antum, apa kalimat pertama yang Nabi ucapkan? Ketika unta itu apa sih bahasa kita? Apa? Duduk apa ambruk apa namanya? Nah, duduk ya. Ketika unta itu duduk di situ, apa yang Nabi lakukan? Apa yang Nabi ucapkan pertama kali? Huna nabni masjid. Di sini kita bangun masjid. Subhanallah. Lalu uniknya Sahal bin Suhail dengar. Ya, itu tanah milik 2 anak yatim. Maka bergegaslah Sahal bin Suhail datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hiya lillahi wa lirrasul. Pas dengar ini mau dibangun masjid, ya Rasulullah, ya, tanah ini aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. 2 anak yatim itu bergegas ingin mewakafkan tanahnya. Jadi yang mewakafkan tanah ini siapa? Gagah itu kayak Sahal Suhail dulu. Tapi apa Nabi terima? Tidak. Kata Nabi, la. No. La bisaman. Aku ingin beli. Aku ingin beli. Lihat di sini, lihat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana beliau bakhil. Dan selama beliau masih bisa berlomba, beliau berlomba. Enggak, aku beliin. Karena Nabi tahu ini masjid ya akan menjadi masjid sampai kiamat. Semua yang sholat di situ, pahalanya balik kepada yang mewakafkan tanahnya. Siapa tuh? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dibeli oleh Nabi dari Sahal dan Suhail. Subhanallah, dalam sejarah. Ayyuhal ikhwah, ummatul Islam, ummatus sunnah, ummatul masjid. Al-mu'min huwa ahlul masjid. Cek dalam surat At-Taubah ayat 18. Surat apa? At-Taubah ayat 18. Masya Allah. Allah bahkan menggunakan adatul hasr. Hanya. Tuh, adatul hasr. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanya siapa? Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tuh. Hanya orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Kasihan banget saudara kita. Ima dia kafir, betul. Ima dia munafik. Bukan saudara kita ya. Yang lainnya. Ima dia fasik. Ya, atau dia tadi lebay. Lah, semuanya tidak masuk ke dalam ayat ini. Ya, hanya yang memakmurkan masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billah. Mereka adalah kelompok yang beriman kepada Allah wal yaumal akhir. Allahu Akbar. Akan nyambung nih Pak nanti Pak. Karena dari masjid adalah jembatan pintas menuju surga. Ingat ya, masjid jembatan pintas menuju surga. Wa aqamas salah, mereka pun menegakkan salat. Sifat seorang mukmin. Ya, sebagaimana Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa ataz zakah." Mereka pembayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang di hatinya tidak ada pernah rasa takut kecuali kepada Allah. Tidak pernah takut dalam urusan dunia,
Waduh, kalau anak ke masjid nanti, waduh, anak boleh ngangkat telepon dari Saudi. Assalamualaikum. Hala. Assalamualaikum. Bentar ya, apa? Sebentar. يا شيخ فخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك. نحن لازلنا في الصباح. في أحد الإخوان من عندنا من الرياض، صاحب مشروع مسجد الأخ عبد المؤمن في لومبوك، ذهب افتتح المسجد والآن هو في جاكرتا وربما يسافر غدا، فأنا يعني حثثته على أن يزوركم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya Allah Syekhana. Wallah ana al-an inda iftitah masjid min al-Kuwait. Labas ana al-an fi mana ini Pak? Bekasi. Ana fi Bekasi qarib min Jakarta. Mungkin arji wa uqabiluhu akhbiruhu bas. Barakallahu fikum. Insyaallah mungkin ba'da sa'ah keda arji barakallahu fik. Sebentar. Assalamualaikum akhi Yusuf, hafizakallah. Al-an ana fi barnamij kadhalika iftitah masjid min Kuwait. Insyaallah mungkin ba'da sa'ah antahi wa ana qarib min Jakarta. Aina antum? Insyaallah sa'antahi min al-barnamij taqriban ba'da sa'ah wa aina nataqabal ta'al ahlan wa sahlan ila al-masjid ila ma'hadina. Barakallahu fik. Insyaallah ba'da sa'ah attasil bik. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Baik. Sampai mana saya tadi ngomong? Hah? Sampai mana saya ngomong tadi? Lupa. Udah, bismillah. Ditutup aja. Subhanakallah bihamdik. Saya ngomong sampai mana tadi? Aywa. Ya. Walam yakhsha illallah. Lalu di penghujung ayat Allah katakan fa'asa semoga hanya Allah itu gak kayak antum, semoga gak jadi-jadi. Semoga Allah itu asa la'alla itu pasti. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadi. Allah. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah. Tuh, Allah mengatakan innama ya'muru, yang memakmurkan masjid hanya yang beriman. Ayo, cinta masjid nggak antum? Woi, cinta nggak? Oh, jangan tanya Ustaz. Subhanallah. Dalam surat An-Nur ayat 35, 36, 37. Ada yang di sini pembisnis ada nggak? Ya minimal dagang herbal lah gitu, ada nggak? Ya semua juga bisnisnya kayaknya muka-muka pembisnis semua nih. Ya, atau minimal antum punya ma'isyah. Apa aja ma'isyahnya, yang penting halal. Gojek ya. Subhanallah. Wallahi insyaallah hari ini antum masuk ke dalam ayat ini. Ayat tentang Allah memuji laki-laki yang sibuk di antara kesibukan hariannya bersama rumah Allah. Apa kata Allah? Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Mereka itu senantiasa berada di rumah-rumah Allah. Rumah yang Allah perintahkan untuk diangkat dan diingat nama Allah. Maksudnya masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diangkat dan diingat nama Allah.
Yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Khususnya mereka senantiasa bertasbih di sana di waktu pagi dan petang. Insyaallah. Subuhnya tidak pernah absen. Petangnya asar tidak pernah absen. Oke? Siapa mereka? Rijalun. Rijal jamak dari apa? Rajul. Lanang apa ladon? Lanang. Rijalun. Mereka adalah rijal. Laki-laki. Pak Bu punten ya, mak ikhwan sekalian. Bahasa Arab itu ya, kalimatnya terkadang memiliki penekanan yang gagah. Kalimat rajul itu memiliki makna yang terselubung di sini. Rijalun, mereka adalah rijal. La yulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tijarah, apa tijarah? Bisnis. Bai', jual beli mereka. Bisnis mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Wa iqamis salah, wa ita'iz zakah. Mereka pun senantiasa menegakkan salat, membayar zakat, walam wa iqamis wa ita'iz rijalatum tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah, karena mereka takut akan suatu saat, suatu hari di mana mata dan hati mereka terbelalak, itu hari kiamat. Masyaallah muslimin, Allahu akbar. Mereka adalah manusia yang dipuji oleh Allah, hamba-hamba yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu subhanallah, jadilah rajulun atau jadilah ahlul masjid. Dan mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu tentunya, subhanallah, bagaimana janji-janji gagah Allah Subhanahu wa taala bagi yang menjadi ahlul masjid, memakmurkan masjid. Coba, nanti sore antum sholat di mana? Insyaallah masih di sini ya. Tadi kemarin antum sholat subuh di mana? Allah. Nah, jangan sampai tidak. Karena baru jalannya saja, belum masuk. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid awraha. Siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid dan sore-sore pergi ke masjid, khususnya. Pagi pergi ke masjid, sore pergi ke masjid, banallahu lahu baitan fil jannati kullama ghada awraha. Allah bangunkan rumahnya di surga setiap pergi pagi dan sore. Mantap. Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim. Masya Allah. Ada developer di sini? Rumahnya berapa? Ribuan. Mungkin. Di dunia saja mungkin orang punya rumah banyak ya. Cuma sayang istrinya cuma. Ya. Kalau di akhirat mantap. Rumah dengan isinya. Baru berangkatnya saja. Dibangunkan rumah di surga. Lalu dia salat, man salal bardaini dakhalal. Siapa yang salat al-bardain, subuh dan asar secara khusus Allah bangunkan surga. Tadi malam antum salat maghrib, salat isya di mana? Salat subuh di mana? Salat tahajudnya jam berapa? Lewat. Tapi alhamdulillah. Kendati pun lewat, masya Allah, antum tidakkah mendengar? Hadis dalam Sahih Muslim juga kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'ah. Barang siapa yang sholat isyanya di mana? Berjamaah, tentunya di masjid. Faka'annama shalla nisfal lail, maka dia seperti sholat setengah malam. Tapi baru setengah malam tuh. Pengennya sih kita sholat semalam suntuk. Ya, alhamdulillah. Waduh Ustaz, ana bangunnya kesubuhan Ustaz. Tapi tadi malam sholat subuhnya di masjid. Man shalla subha fi jama'ah. Dan siapa yang sholat subuhnya berjamaah pula, maka ka'annama shalla laila kullah, maka dia seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa keutamaan yang dahsyat. Ya, di dunia. Bagaimana Allah, akhi, kata Nabi SAW, man tawaddu'a fi baiti. Ya.
Man tatahhara fi baitihi, summa kharaja ilal masjid. Siapa yang bersuci di rumahnya, ini sunnahnya ya. Makanya kayaknya ini tempat wudhu ditutup aja biar bersuci. Walaupun tidak demikian juga. Siapa yang bersuci di rumahnya, karena memang di zaman Nabi nggak ada tempat wudhu, ikhwan, di masjid ya. Nggak apa-apa, bukan bid'ah itu ya. Siapa yang salat berwudu di rumahnya, summa ata ilal masjid, summa kharaja ilal masjid, la yukhriju illa shalah. Lalu dia pergi ke masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Betul-betul niatnya salat. Maka lihat kata Nabi, tidaklah melangkah layak tu khutwatan. Tidaklah melangkah satu langkah kecuali apa? Kutibat lahu hasanah wa muhiyat lahu sayyi'ah wa rufi'at lahu darajah. Allahu akbar. Satu langkah dicatat pahala, dihapus dosa, dan diangkat derajat. Masya Allah. Makanya yang rugi itu dalam hal ini siapa? Yang rumahnya pinggir masjid. Udah Ustaz keliling aja dulu Ustaz. Lah, ya. Wow, subhanallah. Ya, makanya dari kampung Bani Salimah yang kalau antum ke Madinah ada namanya Kiblatain, Masjid Kiblatain, namanya Bani Salimah. Orang Bani Salimah sempat usul sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami rumah kami mendekat ke Masjid Nabawi. Lah, kata Nabi, makanukum tuktab asarukum. Di situ saja, tetap di situ, karena langkah kalian dicatat. Masya Allah. Pokoknya ikhwan, Allahu Akbar. Ya, dan pamungkasnya tentunya Allahu Akbar. Siapa hari ini yang tidak ingin? Ya Allah, anak tadi turun di mana? Di rumah makan sebelah situ tuh. Aduh, panasnya di Bekasi. Ya, luar biasa. Ya, panas dunia saja gimana kita gak kuat, ikhwan. Bagaimana dengan panas di padang mahsyar? Dan ini bukan fiktif, ini hak. Di padang mahsyar tidak bercelana, tidak berbaju, tidak bersendar, tidak bersunat, kita dikumpulkan. Sementara matahari, ya Allah, didekatkan qadra mil. 1 mil saja jaraknya, manusia pada gelimangan dengan apanya? Keringatnya. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pusatnya, ada yang sampai terkerem dengan keringatnya. Di sana ada yang bertelakan. Ada kelompok manusia Allah tidak merasakan panasnya terik mahsyar. Siapa mereka? 7 golongan. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nih. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid, sangat cinta, merindukan masjid. Ibnu Rajab mengatakan minimal dia tidak pernah absen 5 kali sehari. 5 kali sehari tidak pernah absen. Maka bersyukur. Setelah sholat ya berangkat lagi. Jangan di masjid terus. Karena kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا. Jangan di masjid terus. Ditinggalin istri segala macam bawa katel. Nggak usah. Karena kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ fantashiru fil ardi wabtagu, cari keutamaan, maksudnya rizki lagi. Silakan, yang penting kita sholat. Ya, yang penting kamu sholat. Ya, maka ma'asul ikhwah, Allahu Akbar. Dan subhanallah tadi yang menampakkan keislaman di zaman Nabi, ikhwan, cuma 2, imam mu'min, imam munafik. Di zaman Nabi nggak ada alay, nggak ada. Imam munafik, imam mu'min. Alay gak ada nih, sahabat gak ada alay. Tahu alay gak sih antum? Alay bin Jablay gitu. Imam mukmin, imam munafik. Tapi ingin tahu antum munafik kayak gimana? Sepakat Ibnu Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna. Kami sudah sepakat. Wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Tidak ada yang menyelisihi masjid, maksudnya tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah kecuali munafik yang jelas munafiknya. Dan Nabi mengatakan asyadus sholah, apalagi yang paling berat bagi munafik, al-subhu wal-atamah. Sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh masih gelap, sholat isya sudah gelap. Sementara mereka kalau sholat ngapain? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa. Kalau mereka bangkit pun menuju salat, lemes jo, malesnya. Malas, berat.
Ya, itu pun kalaupun mereka melakukan yura'unan nas, dalam rangka yang penting kelihatan manusia. Makanya subuh masih gelap, Isya sudah gelap. Sementara orang nggak ngelihat siapa ini. Ya sudah, nggak ada yang lihat, Pak. Munafik. Ya, dan mereka ketika sholat pun wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka ikhwani rahimakumullah, di penghujung perjumpaan kita ini yang singkat ini, ana nggak bermasuk kajian sebetulnya ke sini. Karena nggak ada pamflet kajiannya juga kan? Baik, ana ingin silaturahim aja, ziarah saja ke antum. Baik. Oleh karena itu, ana tutup sedikit dengan bagaimana akhwan kita menjadi seorang ahlul masjid. Ya, pemuda masjid. Masya Allah. Ahlus sunnah. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah terkait dengan rumah Allah. Ikhwan, Allah sekali lagi, cintai rumah ini. Ya, adakan connecting kuat dengan rumah ini. Di mana saja antum berada. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah katakan tadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Apa memakmurkan masjid Allah? Bagaimana? Satu, tentunya membangunnya. Alhamdulillah sudah beres. Ya, dan antum tahu membangun fisik paling 2 bulan, 3 bulan selesai. Ini nggak nyampe 3 bulan ya? Betul? Ini gas, nggak pakai rem, nggak gas aja nih. Ya kan? Iya. Hampir semua pembangunan nggak nyampe 3 bulan ya, kurang lebih 2 bulan setengah. Membangun fisik alhamdulillah mudah. Dan subhanallah tentunya ini juga mulia. Allahu akbar. Ya, mereka yang bersama dalam pembangunan luar biasa. Yang pertama membangunnya. Yang kedua, dan kita berharap ada berapa manusia di sekolah ini, al-ukhuwah ini? Ada berapa manusia di sini? Ada 100 orang enggak? Muridnya, gurunya, wali muridnya ada berapa? Ada ya? Ini berapa kali Bapak? Cuma 10 kasih 10. Enggak mampu antum membersihkan masjid. Karena memakmurkan masjid yang kedua kata Allah, antahira, bersihkanlah baitiya, rumahku. Antahira, setelah Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah, datang perintah Allah. Ya, antahira, bersihkanlah. Sucikan, bersihkan. Baik dari sini, baik bersih secara zahir, yaitu bersih. Begitu juga bersih secara maknawi, yaitu bersihkan dari kesyirikan. Baitiya, rumahku, lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Buat yang tawaf, ya, lit-ta'if wal-'akifin, buat yang i'tikaf, war-ruk'a, buat yang ruku', was-sujud, dan sujud. Maksudnya buat yang salat. Masya Allah. Maka kita ingin setelah 100 tahun nanti, masjid ini masih begini catnya. Ya, termasuk jangan lupa, ya Allah, jangan ada cerita. Ya, masuk ke masjid sekilo sebelum sudah bau jengkol, bau pesing. Saya sering bilang sama santri, kalau antum mau lihat seorang itu cinta kebersihan apa enggak, cek kamar mandinya. Cek WC-nya. Kalau berkarat, jangan nikah sama akhwat di situ. Jorok, jorok jidan. Iya. Kamar mandinya bersih. Tempat duduknya, mohon Ustaz ya. Karena ini pun wallahualam terkadang kayak gini, mendadak. Ini ada dari Saudi Arabia tadi. Dan beliau salah satunya suka bangun masjid juga. Mendadak. Fakhruddin antar saya ke masjid fulan. Kita juga lupa yang mana masjid fulannya itu. Kita cek di data, oh di sana. Oke. Ya Allah, pernah Pak, saya kemaluan banget di satu daerah lah. Ya di pesantren lagi, aduh, Masya Allah, pesantren. Baru belum lama itu masjid. Syekhnya datang, Fakhruddin saya mau mengunjungi masjid ini. Siap. Saya kontak teman-teman di panitia di sana. Ya Ustaz, siap. Allah, datang ke sana, pintu masjid sudah rusak. Yang lebih parah lagi itu WC sudah karatan. Nggak disiram. Mungkin itu suka jengkol juga daerah situ, bau jengkol. Kotor, aduh. Bukan karena manusia, karena Allah.
Antum tahu, saya ingin tanya antum. Antum tahu hadiah termulia ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi apa? Jemaah. Hadiah termulia sampai detik ini. Mereka berlomba-lomba, berapa ratus juta pun mereka kasih. Apa? Minyak wangi. Yang dibakar itu, bukhur, gahru. Tahu gahru nggak? Bukhur itu, kayu apa yang namanya? Kayu gahru, dibakar itu. Itu hadiah termulia, kebanggaan mereka. Ratusan juta mereka berlomba-lomba. Ya, untuk bagaimana masjid itu wangi, bersih. Allah. Mohon maaf ya, kasarnya di Masjid Nabawi cari debu nggak akan ketemu. Coba aja cek sama. Ribuan pegawai di sana. Raja Pahat yang bergelar Khadimul Haramain. Apa khadim itu? Pembantu dua tanah suci. Maksudnya Makkah dan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maka antum khadimul masjid, masya Allah. Ya, walaupun kalau di sana masya Allah gajinya di surat Al-Baqarah. Di Indonesia khadimul masjid gajinya surat Al-Ikhlas. Tapi surat Al-Ikhlas lebih mulia daripada surat Al-Baqarah. Ya, dibaca 3 kali hataman tuh. Maka teman-teman semuanya ya dibuat masjid ini wangi, ikhwan sih. Apalagi sudah ada AC-nya, maaf ya, kamar mandinya bersih. Ini perintah Allah. Saya ingin tanya, siapa sahabat yang syariat yang Nabi sholatkan di kuburan? Siapa? Untuk tahu cerita itu. Siapa? Siapa sahabat, bahkan dia wanita berkulit hitam, yang Nabi merasa kehilangan? Mana si fulan? Waduh, tadi malam wafat Rasul. Ala apal adantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kami wahai Rasul? Ini malam kami harus khawatir ganggu antum. Dulani ala qabriha, mana kuburan dia? Sana Rasulullah di Baqi sana itu. Maka Rasul datang ke sana, Rasul salatkan, la'annallaha yunawwir qabrahu bi salati alaihi. Barangkali Allah memberikan cahaya dalam salat. Siapa dia? Siapa? Kanisatul masjid, tukang sapu masjid. Allah ya Allah. Antum jangan remehkan. Demi Allah, nggak usah disuruh, nggak usah ini bagian antum nyapu masjid, bagian DKM, nggak usah. Wallahi sempatkan waktu ngelap kaca masjid karena Allah. WC, antum sambil buang air di situ ngosek, paling berapa menit bersih. Kasih kamper di situ, wangi, jangan bau pesing jengkol. Ya petek lagi, tambah duren, waduh, luar biasa. Maka makmurkan masjid yang kedua, antahira, bersihkan masjid. Jangan acak-acakan, jangan berantak. Nikmatkan, sudah mau ber-AC lagi, masya Allah. Ayo jaga kebersihan masjid ini. Karena Allah, masya Allah. Ya, yang selanjutnya memakmurkan masjid adalah tentunya iqamatis salah, menegakkan salat. Ya, tentunya masjid sesuai dengan namanya, makanus sujud. Tempat sujud. Ya. Dan kata Ibnu Mas'ud bahwasanya ya salat itu min haitsu yunada, di mana dikumandangkan azan. Iyalah. Coba di sini mana pimpinan yayasannya? Beliau ya? Baik. Pimpinan yayasan mengumumkan. Oi, masyarakat al-ukhuwah, ukhuwah namanya? Al-ukhuwah. Mari ini kumpul di rumah saya. Ya, diumumkan. Kok kumpulnya di rumah yang lain? Kira-kira marah nggak ketua yayasannya? Marah lah. Diumumkannya kumpulnya di rumah, ya sama. Allah juga sama. Diumumkannya di mana? Hayya 'alas shalah. Di mana itu speakernya? Salatnya malah dilanggar. Salatnya masih di kamar, malah di rumahnya lah. Makanya Nabi begitu marah. Dan ikhwan, wallah yang sahih, pendapat yang sahih, rajih, salat berjamaah wajib. Dosa ente ninggalin salat berjamaah. Sah Ustaz? Sah. Tapi dosa ente. Ya, dosa. Begitu marahnya Nabi sampai pernah ingin membakar rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak salat berjamaah. Kata rawi, andai kata tidak ada anak kecil dan wanita, Nabi akan bakar rumah-rumah mereka. Qadarullah ada anak kecil dan wanita, Nabi tidak jadi bakar. Abdullah bin Ummi Maktum ketika minta izin, ya Rasulullah, ini rajulun a'ma, aku seorang yang buta, laisa li ahadun yaqudun ilal masjid.
Aduh, nggak ada yang ngantar aku ke masjid. Sementara jalan di kota Madinah, antum tahu sendiri di zaman itu, bukan sekarang. Terjal, bebatuan. Fahali rukhsah. Adakah rukhsah untukku untuk aku bisa sholat di rumahku? Qala na'am. Ya sudah. Falamma tawalla, ketika beranjak beberapa langkah, dipanggil lagi, ya Abdullah, ta'al. Atas ma'un nida, tapi ente dengar adzan enggak? Qala ajal, hari adzan mah kadangu. Adzan mah kedengeran. Qala fa'ajib la ajidu laka rukhsah. Loh. Datang. Enggak ada rukhsah bagi kamu. Kalau yang datangnya melek dari awal udah enggak ditanya itu. Dia buta, minta izin, minta rukhsah. Tapi ya ternyata Nabi ya nanya lagi, kau dengar adzan tidak? Naam. Qala fa'ajib la ajidu laka rukhsah. Tidak ada rukhsah. Dan bukan waktunya kita membaca dalil. Wallahi yang sahih bahwasanya para sahabat gerem, Nabi gerem ketika ada umatnya tidak sholat di masjid. Kita berdoa saja. Ya, di kota Madinah, di zaman saya masih kuliah dulu, 5 menit itu peraturan. Sebelum adzan semua toko tutup. Wajib. Dan sampai sekarang masih kalau di Madinah. Ya. Adzan masih buka, itu polisi namanya mabahis. Polisi apa namanya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu keliling, Pak. Ya, yang masih membuka tokonya didenda 1.000 rial. 4 juta, Pak. Masya Allah, kalau kita tegakkan itu habis toko sekitarnya. Iya, luar biasa. Ayol ikhwanimakumullah, sejatinya begitu. Karena Allah katakan, ya, alladzina immakannahum fil ardi, orang yang ingin dikuatkan oleh Allah di bumi ini, aqamus salat, hendaknya menegakkan salat. Iya. Kalau negara ingin jaya, kalau keluarga ingin berkah, tegakkan salat. Tadi pagi saya baca surat hadis Riyadhus Shalihin online, ya, Ustaz Supar, ya. Tadi pagi bahas apa? Tentang bab tawadhu di Riyadhus Shalihin. Bahas tentang hadis apa? Hadis Aisyah ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya. Subhanallah, kata Aisyah, beliau melaksanakan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Terkadang ikut nyuci, ikut menyapu lantai, bahkan dia pun menjahit baju, bla 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 dan seterusnya. Namun kata Aisyah, walakin idza hadaratis salat tarak. Tapi kalau adzan sudah dikumandangkan, dia tinggalkan. Subhanallah. Nah, maka ini ikhwah. Kemudian yang selanjutnya ikhwani fillah, memakmurkan masjid, yaitu Masya Allah, dijadikan masjid tempat menuntut ilmu seperti ini nih. Ini takmirul masjid. Ya, dan ini yang sekarang juga termasuk sesuatu yang asing. Masjid, sholat ditutup sudah. Ya, apalagi yang mau ngajinya, ya, Ustaz siapa? Waduh, ini Ustaz Wahabi. Aduh, langsung ditutup kunci rapat itu. Subhanallah. Ayol ikhwah, di antara memakmurkan masjid, masjid dijadikan tempat nuntut ilmu. Makanya masalah halaqah di sini, ya. Usahakan sih ikhwah, halaqah di sini, kajian di sini, tahsin di sini. Ayo, Masya Allah. Walaupun tidak besar, ya lumayan lah. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid. Siapa yang pergi ke masjid, hadisnya Hasan. Dihasan oleh Syekh Albani. Siapa datang ke masjid, liyata'allama khairan aw liyu'allimahu, siapa yang datang ke masjid pagi-pagi untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan, kana ka ajri hajatin tamman hajjatahu, maka dia seperti melakukan haji sempurna hajinya. Mujahid di jalan Allah. Masya Allah. Ada hadis, walaupun ini khusus tentang Masjid Nabawi, namun umum juga insya Allah maknanya di seluruh masjid. Kata Nabi, man ata ila masjidina hada, siapa yang datang ke masjidku ini, liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, atau mengajarkan kebaikan, kana kal mujahidi fi sabilillah, dia seperti mujahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, insya Allah ikhwan, yang paling suka ngaji yang benar tentunya adalah ahlu sunnah.
di atas manhajus salaf. Serius, jawab aja. Ya, masjid kalau dipegang oleh Ahlus Sunnah di atas manhaj salaf ramai. Coba. Kajian pekanan, kajian bulanan, tahsin, masalah halaqah, cek aja. Lalu mereka rebut ya. Lalu setelah itu ya tidak dipakai lagi, misalkan insya Allah kosong dari kajian. Ya, alhamdulillah. Karena di antara ciri Ahlus Sunnah yaitu mencintai ilmu. Di mana? Tidak ada cerita kelas kayak begini di zaman Imam Syafi'i, enggak ada. Enggak ada cerita kelas seperti ini di zaman Imam Ahmad. Di zaman Rasulullah bahkan latihan perang pun di mana? Masjid. Walaupun enggak bid'ah ya. Gitu tuh. Maksudnya apa? Masjid itu merupakan apa? Allahu Akbar, merupakan tempat munculnya kejayaan Islam. Ya, perjuangan Islam. Oleh karena itu semoga juga masjid ini dan masjid-masjid yang lainnya dari kaum muslimin, Masya Allah, menjadi tempat yaitu menebarnya ilmu di semua, di tengah masyarakat. Ayo jadikan walaupun kecil, ini enggak kecil, ini besar ini ya. Masya Allah, 100-200 orang mepet ya, bikin tongkol gitu bisa ada. Ya, ayo kajian di sini, ayo rutinkan di sini. Masya Allah, itu bagian daripada memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Hafidzakumullah jami'an ya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk ahlul masjid yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang Allahu Akbar, dijanjikan pahala yang gagah, diangkat derajat, diamput dosa oleh Allah, dan dijadikan naungan nanti dari kiamat di padang mahsyar, dan dijadikan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangunkan bahkan di rumahnya di surga dengan kekuatan cinta kita kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, barakallahu fikum ikhwani. Mohon maaf, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf juga tidak ada pertanyaan ya, karena kayaknya masih ada urusan, beliau harus foto-foto ya, cuma perlu dibersihkan dulu karena panitia sudah tahu ya. Kita akan ada pemotuan terakhir dari panitia di pondok. Baik ikhwani, terima kasih jazakallahu khair atas perhatian antum ya. Semoga sekali menjadi pahala yang agung bagi kita semua. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fadhal Syekh. Alhamdulillah, sebentar. Ya.